kembali menyaksikan CNBC Indonesia dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Bernardino Moninga Vega selaku CEO dari Ada Kami. Halo Pak Bernard, apa kabar Pak? Baik, apa kabar? Kabar baik juga Pak Bernard. Terima kasih waktu untuk CNBC Indonesia. Yes, of course. Baik, Pak, terkait dengan kasus yang sedang viral saat ini di mana ada salah satu user ataupun pengguna Ada Kami ini yang terduga atau diketahui ini bunuh diri. Ini bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pemberitaan ini? Apakah memang betul bahwa platform online yakni Ada Kami ini memicu bunuh diri ataupun tindakan kriminal lainnya, Pak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan itu dan selamat siang, menjelang sore, Bapak Ibu pemirsa lainnya. Sebagai informasi kan kita sudah adakan rapat dengan OJK 2 kali dan ada 3 topik yang diangkat oleh OJK yaitu perihal dugaan atau adanya dugaan bunuh diri, yang kedua adalah mengenai order fiktif, yang ketiga mengenai bunga. Yang pertama yang untuk bunuh diri, kita sudah melakukan pertemuan dan kita sudah reach out kepada yang bersangkutan atau yang namanya keluarga atau teman yang bersangkutan. Tapi saat ini yang kita butuhkan itu adalah data yang lebih banyak, lebih rinci lagi, yaitu nomor KTP, siapa orangnya, berapa pinjamannya dan di mana dan sebagainya. Sampai sekarang ini kita belum ada muncul bukti bahwa adanya kejadian ini dan kita nunggu dari pihak-pihak yang tuduh kepada kita. Selama ini kalau kita lihat dari data yang ada di profil kita, user atau nasabah tidak ada yang berinisial K dengan jumlah dana pinjaman sekian dan bertinggal di wilayah yang disebut tadi. Jadi oleh karena itu kita minta para pihak-pihak yang menuduh kita, silakan kalau ada bukti bawa ke kita dan kita akan investigasi. Dan itu adalah suatu komitmen dari Ada Kami yang juga kita sampaikan ke OJK, yang juga diminta oleh OJK. Ya gitu. Jadi untuk itu disitulah kita sekarang ini. Ya. Jadi saat ini Ada Kami sendiri memang masih menunggu bukti-bukti lebih lanjut lagi dari OJK terkait dengan kasus yang ada saat ini ya Pak ya? Ya dari orang yang nuduh, bukan dari ya kan. Ya orang yang nuduh kan dia harus kasih bukti yang mana gitu. Ya, siapa, di mana, kapan gitu. Apakah dia pelanggan Ada Kami atau mungkin ada yang lain atau gimana? Kita kan nggak tahu. Yang ada sekarang ini kan viral yang nuduh-nuduh aja. Ya kan, nggak ada evidence. Nah, initial K ya K siapa gitu. Baik, mungkin boleh jelaskan juga kepada kami Pak, bagaimana sih sebetulnya prosedur peminjaman dan juga penagihan hutang kepada nasabah? Jadi gini kan prosedur peminjaman dan penagihan itu sesuai dengan ketentuan dan mungkin bukan cuma Ada Kami tapi platform-platform lain juga demikian. Ada kurang lebih 7-8 proses ya. Ada pertama kita download aplikasi, register atau daftar, lalu isi formulir. Yang kedua, lalu dari diisi formulirnya udah bisa dapat satu gambaran credit score ya, kredit atau yang disebut kredit limit lah, kredit limit. Di situ kalau mau lanjut bisa mulai mengajukan pinjaman atau apply loan ya. Dan di situ kita juga proses pengajuannya, dan kalau udah disetujui lewat proses underwriting diadakan tanda tangan digital ya. Ini semua sesuai ketentuan yang ada dengan di POJK nomor 10 ya. Dan setelah itu kita disperse kepada si usernya. Dan kalau sudah jatuh tempo, tentunya kita akan mengingatkan kepada user bahwa tolong dikembalikan komitmen yang sudah dijanjikan sesuai dengan penandatanganan akad kredit. Kira-kira gitulah. Oke Pak, untuk dari segi kerjasama dan juga bentuk pengawasannya ini bagaimana sih Pak Ada Kami terhadap pihak yang berperan sebagai penagih hutang atau dalam hal ini debt kolektornya? Jadi kalau kita bicara ini kan kita ada SOP. Nah, SOP-nya itu ada yang disebut standard operating procedure yang ada pedoman perilaku atau yang disebut code of conduct yang kita taati. Itu juga sudah dikeluarkan oleh API. Bila mana ada platform yang melanggar, itu akan disanksi.
udah jelas. Nah, kalau kita bicara pengawasan, I think you're talking about pengaduan ya. Kalau kita bicara, nah, bagaimana kalau ada pengaduan? Kalau ada pengaduan itu masuk di tiga medium. Satu bisa masuk langsung ke customer service ada kami. Kedua juga asosiasi juga memonitor kita, yaitu AFPI. AFPI juga kalau kadang-kadang user tuh masuknya langsung ke API, API akan salurkan ke kita dan juga ke OJK sendiri. OJK juga ada pengaduan-pengaduan masuk OJK, dia minta ke situ. Nah, untuk kita dibatasi, jadi cuma 5 hari kerja untuk menginvestigasi dan melapor kembali hasil dari investigasi tersebut. Nah, dari situ kita akan bisa nilai ini ada valid atau enggak. Dan kita akan minta kembali ke nasabah atau user, apakah mereka ada bukti, ada nggak screenshot atau rekaman atau yang lain supaya kita bisa verifikasi. Dan kedua, di situ kita akan lihat bagaimana dan akan bandingkan dengan yang disebut pedoman perilaku kita, sesuai nggak dengan pedoman perilaku kita si debt collector. Nah, kalau tidak, itu disangsikan. Itu ada SP1, SP2, SP3. Dan itu juga semua hasil investigasi kita laporkan ke OJK maupun ke AFPI. Dan itu udah terbuku semuanya. Kira gitu. Jadi it's very standard ya. Dan itu bukan cuma anak kami. Ini berlaku dengan seluruh platform yang berizin. Baik, Pak. Tapi apakah debt collector ini dari pihak internal ada kami atau memang ada kami ini mempunyai kerjasama dengan pihak ketiga tersendiri begitu, Pak? Karena yang kita ketahui sekarang kan memang masalah penagihan hutang ini bisa langsung lewat WhatsApp atau lain sebagainya yang nomor-nomor yang kita bahkan tidak ketahui begitu kan, Pak? Jadi jadi gini, saya jelaskin ya. Kalau ada kami kebetulan di kita hampir 90% dari tagihan kita tuh internal. Namun ada 10% atau sebagian yang kita kerjasamakan. Jadi ada vendor lah yang disebut, ada 2-3 vendor. Nah, mungkin ada platform lain yang lebih kecil atau lebih besar. Tapi bagi ada kami mayoritas dari dan DC-nya kita tuh internal gitu. Nah di situ kalau misalnya ada yang disebut penagihan itu dibagi bucketnya, reminder, bucket 1, bucket 2 dan sebagainya. Dan untuk diketahui bahwa setelah 90 hari kita udah nggak bisa tagih lagi. Itu ketentuan OJK bahwa 90 hari udah ditentukan harus platform itu harus write off pinjamannya. Oke, baik. Berarti kalau lebih dari itu bisa jadi memang ada oknum-oknum begitu ya, Pak ya? Ya gini, kalau ada pelanggaran itu berarti oknum kan, itu bukan merupakan kebijakan kita. Oknum itu harus ditindak. Kalau enggak itu akan mempengaruhi juga nama kita. Makanya kalau disebut ada pelanggaran, kita serius untuk menginvestigasinya. Benar nggak sih orangnya ini? Dan kita akan tindak sesuai dengan pelanggarannya dan ada pedoman perilaku yang kita ikuti. Oke, baik Pak Dino. Kemudian apa saja sebetulnya konsekuensi hukum yang bisa diterima oleh perusahaan ataupun pinjol jika memang terbukti bersalah ataupun melanggar aturan? Ya, oke. Jadi kalau ini udah bukan ranah saya kan, itu kan ada otoritas yang melakukan itu ya. Tindakan yang bisa dilakukan adalah dua institusi. Satu AFPI. AFPI juga udah ada pedoman perilaku dan semua platform yang berada yang berizin itu harus menandatangani pedoman perilaku ini. Dan bila ada pelanggaran itu AFPI akan memberikan sanksi. Itu pertama aja. AFPI bisa memberikan sanksi sebagai misalnya denda, atau kalau misalnya pelanggarannya sudah terulang-ulang atau severe ya, kalau kita bilang severe itu langsung bisa ada pemerintahan atau suspension dari keanggotaannya kita. Nah kalau keanggotaannya platform di suspend berarti kita udah nggak bisa beroperasi atau untuk sementara belum bisa beroperasi. Selain itu juga tentunya OJK sebagai regulator ya, dia yang memiliki otoritas yang bisa menutup atau melakukan sanksi kepada platform yang melanggar. Pelanggarannya itu misalnya pedoman perilaku yang berlebihan ataupun penetapan bunga
yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh regulator. Oke. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh Adakam ini agar masyarakat Indonesia lebih terbuka lagi literasi keuangannya, Pak, agar tahu juga risiko terkait dengan manfaat dari pinjaman online? Ya, jadi ini ada two prong approach dan saya rasa ini bukan cuma ada kami, tapi ini masyarakat pelaku-pelaku industri yang lain. Satu itu harus kita beriring konsisten untuk memberikan yang disebut financial literacy, literasi keuangan. Dan ini harus nggak bisa berhenti untuk meningkatkan itu. Nah, literasi keuangan atau edukasi literasi keuangan itu bisa dalam 3 hal. Satu, bisa langsung di dalam di aplikasi kita, di mana kita juga ada satu halaman yang mengatakan bahwa pastikan bahwa Anda bisa membayar kembali hutang yang akan diadakan. Itu satu. Kedua, juga bisa lewat melalui institusi, melalui masyarakat di Indonesia, dan bukan cuma di Jakarta atau di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Itu sudah AFPI ya, udah ada program yang lakukan itu. Jadi literasi keuangan dan literasi edukasi untuk melakukan financial literasi yang lebih baik lagi di Indonesia. Dan tentunya ketiga adalah iklan. Nah, iklan ini ya juga harus juga iklan yang mendidik, gitu, iklan yang mengingatkan para user atau nasabah yang ingat ya, jangan sampai hutang yang berlebihan dan demikian. Jadi 3 itu yang menurut saya bisa kita lakukan. Oke, baik Pak. Kemudian apakah ada tindakan preventif dan juga antisipatif yang bisa dilakukan nih agar masyarakat mengetahui bahaya ataupun dampak negatif dari pinjol? Oke, jadi pertama ini kan kita harus memastikan bahwa mutu dari debt collector kita tuh memenuhi standar. Oleh karena itu API mengeluarkan ketentuan bahwa semua platform yang berada di bawah AFPI itu memiliki semua debt collector memiliki sertifikasi. Jadi begitu dia mengajukan menjadi karyawan satu platform termasuk ada kami, dia harus tersertified. Dan kalau dia tidak tersertified, maka kita harus dalam 1 bulan melatih dan mensertifikasikan di mereka itu. Jadi itu adalah yang disebut preventif ya, dalam arti harus suatu mutu dari penagihan yang konsisten dan berkualitas gitu. Oke Pak, kedepannya menurut Pak Dino sendiri bagaimana sih prospek bisnis dari pinjaman online ini sendiri? Kita banyak penuh tantangan tentunya untuk mengembangkan satu industri ini. Tapi yang disebut peer-to-peer lending ini adalah satu sektor yang bisa menjawab yang disebut credit gap di Indonesia. Ya, seperti kita ketahui bahwa tiap tahun gap antara orang yang membutuhkan dana dan kesediaan ya, dana itu ada gapnya. Dan karena satu dan lain hal, dan teknologi bisa hadir bisa untuk menutup gap itu. Jadi harapan kita tentunya bahwa dengan pengawasan OJK, dengan pedoman yang kita jadi anggota AFPI, kita juga bisa mengembangkan industri kita ini lebih sehat, prudent, dan tentunya kalau ada hal-hal yang terjadi kita perbaikilah sama-sama. Ya, itu. Baik. Kemudian kalau dampak positif sendiri Pak untuk masyarakat, kira-kira apa yang masyarakat bisa peroleh manfaatnya dengan adanya pinjaman online, khususnya dengan adanya Adakam? Well, platform seperti kita itu hadir untuk memberikan better access to credit ya. Yang dimana kalau mungkin si individu ini tidak mungkin diberikan pinjaman kalau dia mengajukan pinjaman di bank. Ya kan, karena dia nggak ada jaminan, nggak ada rekam jejak gitu. Nah, kalau platform kami itu bisa memberikan kredit dan menentukan dan untuk menjawab yang disebut credit score ini. Jadi seperti diketahui kalau ada kami kan kita punya ticket size kan cuma 2-3 juta ya per
per tiket ya, dan tenure-nya rata-rata 1 sampai 3 bulan. Jadi ini gap aja nih yang kita isi, hadir di dalam di dalam financial services untuk menjawab masyarakat yang butuhkan dana seperti kita ini. Baik Pak Dino, terima kasih banyak atas penjelasannya terkait dengan kasus yang sedang viral saat ini Pak. Ya pemirsa, itulah tadi penjelasan dari CEO Ada Kami, yakni Bernardino Monica Vega. Saya Shania Latas, CNBC Indonesia, Beyond Business.